Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله أوصيكم ونفسي بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, dan juga seluruh jamaah ofisial Masjid Raya Baitur Rahman yang sedang menyaksikan melalui TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Kita mulai pengajian kita dengan selalu memuji Allah. Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Kuasa. Allah yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan, kebaikan dan keberkahan untuk seluruh hamba-Nya. Semoga kita senantiasa bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul yang telah ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah li'i'la'i kalimatillahi hiyal ulya, untuk menegakkan kalimah Allah yang suci dan tinggi, yaitu kalimah La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Azza wa Jalla. Mulai tadi malam, hari ini dan sebagian malam ini, umat Islam memperingati sejarah tentang hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah
Berarti mulai hari ini Sabtu tanggal 30 Juli 2022 bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1444 Hijrah ini, yang pertama kita awali hidup baru di tahun baru Islam ini dengan berdoa kepada Allah, dengan mempersiapkan diri untuk lebih taat kepada Allah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga segala kekurangan dan kekhilafan pada bulan-bulan yang lalu, mulai bulan Muharram 1443 Hijriah sampai dengan tanggal 30 Zulhijjah 1443 Hijriah, diampuni dosa-dosa kita, kekurangan-kekurangan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mulai hari ini mari kita bangkit, mari kita tegakkan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita hidupkan, kita laksanakan, kita amalkan dengan segala keikhlasan kita. Jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah, biasanya tiap hari Sabtu malam Ahad ini pengajian di Masjid Raya Baitur Rahman diisi oleh Ustadz Haji Fakhruddin Lahmuddin. Tadi jam sekitar 5:30 diberitahu kami bahwa beliau masih berada di dalam perjalanan Aceh Utara menuju Banda Aceh. Jadi untuk mengisi kekosongan ini, kita isi dengan beberapa kajian kita tentang ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Karena ini hari ini tanggal 1 Muharram, kita berbicara sedikit tentang ayat-ayat dan kenangan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah Al-Munawwarah. Semua kita mengetahui bahwa Rasul kita sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah Al-Mukarramah, menjadi muda belia juga di Mekah Al-Mukarramah, dan juga diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul ketika Nabi masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Dan Nabi kita menjadi Nabi dan Rasul di dalam usia 40 tahun. Dan ini diceritakan oleh Allah di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 tentang pengangkatan junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Nabi dan Rasul. Di usia pertama atau di tahun pertama Rasul kita berdakwah menyampaikan risalah Allah, penuh dengan berbagai macam tantangan, rintangan, celaan, makian dari orang-orang yang belum bisa menerima kehadiran junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dianggap sebagai agama
iz antum qalilum mustaz'afuna fil ardi. Dan ingatlah, kenanglah wahai Rasul dan orang-orang yang beriman kepadaku, kata Allah. Iz antum qalilum mustaz'afuna fil ardi. Ketika kalian masih berjumlah sedikit, ketika jumlahmu masih sedikit, qalil, sedikit, mustaz'afuna fil ardi, dan kalian ini lemah dan sangat lemah ketika berada di fil ardi, di bumi. Bumi mana? Di bumi Mekah al-Mukarramah. Kamu, hai Rasul, ini berarti Rasul sudah tahu, diberitahu oleh Allah. Wahai Rasul dan orang-orang yang mengikutimu, orang-orang yang beriman dan berhijrah bersamamu, sekarang kalian semua sudah berada di Madinah Al-Munawwarah. Bagus sambutannya kepadamu dan orang-orang yang mengikutimu. Ingat ya Rasulullah, iz antum qalilum mustaz'afuna fil ard. Ingat ketika waktu itu jumlahmu sedikit dan posisimu dalam keadaan yang sangat lemah fil ardi, di bumi Mekah itu. Kamu hidup dalam keadaan terancam, kamu hidup dalam keadaan bahaya, kamu hidup tidak nyaman dan tidak aman. Takhafuna an yatakhattafakumun nas. Kalian pada waktu itu takut diculik oleh manusia satu persatu, oleh kafir-kafir Quraisy yang tidak senang kepadamu ya Rasulullah, yang tidak senang kepada orang-orang yang beriman bersamamu ya Rasulullah. Fa'awakum wa ayyadakum binasrih wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Lalu Allah tunjukkan, fa'awakum, Allah arahkan, wa ayyadakum binasrih, dan Allah berikan kekuatan kepada kalian semua dengan bantuan dan pertolongannya. Jadi Nabi bukan pergi tanpa arah. Nabi bukan pergi tanpa arah. Bahkan nih menurut Ustadz Amir Hamzah, ceramah subuh Kamis kemarin, 3 malam Rasul bermimpi. Kemana Rasul diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berhijrah? Ternyata atas petunjuk Allah, Muhammad dan kaum muhajirin atau orang-orang yang ingin berhijrah atau orang-orang yang sudah beriman bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah Al-Mukarramah, fa'awakum wa ayyadakum binasrih. Allah arahkan, Allah tunjukkan tempat kepada kalian semua. Wa ayyadakum, dan Allah berikan kekuatan kepada kalian semua, binasrihi, dengan bantuan dan pertolongannya. Jadi hijrah ini dari tadi malam ini juga kita dengarkan tentang peristiwa hijrah dalam rangka kita memuliakan bulan Muharram ini, kita kenang kembali. Jadi kalau nanti saya nggak tahu apakah tadi malam ada dibacakan ayat ini, jikapun terdengar lagi pada malam ini, mudah-mudahan kita semua senang untuk mendengarnya. Dan bagaimana sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan orang-orang yang beriman di kota Mekah ketika mau meninggalkan kota Mekah, kota kelahiran mereka, menuju ke sebuah tempat atas arahan dari Allah, atas petunjuk dari Allah, atas bimbingan dari Allah. Berangkat engkau ya Rasulullah, pindah engkau ya Rasulullah dari kota Mekah ini menuju Yasrib, menuju Madinah Al-Munawwarah. Dalam perjalanan itu dikawal, diawasi, penuh dengan berbagai macam bantuan dan pertolongan Allah
Subhanahu wa ta'ala, walaupun perjalanannya gelap, tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang gelap. Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kaum muhajirin yang hijrah ke Madinah Al-Munawwarah dalam pengawasan, dalam bantuan, dan dalam pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jadi ada sebagian dulu memang takut apa? Takut diculik, takut diambil satu persatu. Nah, ini dalam bahasa Al-Quran, takhafuna an yatakhattafakumun nas. Kalian semua takut, khawatir diculik kalian semua oleh manusia. Manusia mana? Orang-orang yang ada di Mekah yang sangat sakit hati kepada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang yang sudah beriman, diculik satu persatu, ada yang mau dibunuh, diancam dengan berbagai macam ancaman, tapi Allah yang menyelamatkan mereka. Maka Allah berfirman, وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. Ingatlah ya Rasulullah dan semua umatmu yang sudah beriman, sahabat-sahabatmu yang sudah beriman, ketika kamu berada di kota Mekah, posisimu dan keadaanmu sangatlah sedikit, belum banyak. Kemudian mustaz'afun, kalian semuanya lemah, fil ardi, di kota Mekah itu. Takhafun ay yatakhattafakumun nas, kalian semua takut diculik oleh orang-orang atau kafir Mekah pada waktu itu. Maka Allah arahkan mereka, fa'awakum wa ayyadakum binasrih. Allah tunjukkan, Allah arahkan kalian semua, dan Allah berikan kekuatan kepada kalian semua, binasrihi, dengan bantuannya, dengan pertolongan dari Allah, dengan kesempatan yang dianugerahkan oleh Allah, wa razaqakum minat thayyibat la'allakum tashkurun. Dan Allah menganugerahkan rezeki dari hal-hal yang baik. Semoga kalian semua bersyukur. Nah, ini kita lihat dulu. Ketika Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah, perjalanannya itu tidak mudah. Penuh dengan berbagai macam kengerian, penuh dengan berbagai macam ketakutan. Bahkan menjelang masa-masa hijrah ini mau diculik supaya enggak jadi berangkat. Tapi Allah yang menyelamatkan mereka. Allah yang mengarahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat Rasul dan pengikut-pengikut Rasul untuk hijrah. Dan Allah berikan kekuatan, tidak ada yang takut. Nah, ini kehebatannya. Jadi ikut Nabi itu tidak ragu. Ikut Rasulullah itu penuh dengan hakul yakin, tidak ragu. Maka kita sebagai hamba Allah dan pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan ragu dengan syariat Allah dan aturan yang ditetapkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kenang juga ini. Kita mengenang bagaimana dulu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah. Itu di tahun pertama tidak mudah dakwah Nabi, dikejar-kejar. Sahabat-sahabat yang diajarkan baca Quran dilempar. Ada sampai dengan sebahagian mereka itu pingsan, disiksa, dilempari dengan batu dan lain sebagainya. Karena mereka sambil ingin menghafal tapi juga untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Nasib para sahabat itu sering sekali tubuhnya berdarah di dalam rangka menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masa tinggal di Mekah sudah diberitahu oleh Allah, sudah masanya engkau berangkat ke Yasrib atau ke Madinah Al-Munawwarah. Siapa yang mengarahkannya?
sehingga jalan itu enggak sesat dan kesasar. Fa'awakum wa ayyadakum binasrih, maka Allah lah yang mengarahkan kamu dan memberikan kekuatan kepada kalian semuanya, binasrihi, dengan pertolongan Allah. Selanjutnya bukan hanya pertolongan, bukan hanya bantuan, warazaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun, dan Allah berikan rezeki kepada mereka dari makanan-makanan yang baik, dari hal-hal yang baik. Semoga kamu bersyukur kepada Allah. Ini terjemahan. Sekarang kita lihat bagaimana nasib Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berjuang menegakkan kalimat Allah. Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat tidak boleh berdakwah secara terang-terangan, harus secara sembunyi-sembunyi. Itu pun penuh dengan berbagai macam tantangan, penuh berbagai macam ancaman. Namun Rasul tetap berdakwah seperti nabi-nabi lain di dalam berdakwah menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nabi semuanya berdakwah. Allazina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Para nabi, para rasul, mereka semua adalah orang yang menyampaikan risalah Allah, pesan-pesan Allah, dakwah ke jalan yang benar. Mereka tidak takut kepada siapapun illallah, kecuali kepada Allah, kecuali kepada Allah. Dan cukuplah Allah yang mengawal, yang mengawasi dakwah, risalah dan perjuangan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga nabi-nabi lainnya dulu diawasi dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering dengar tentang kisah nabi di dalam berdakwah. Bahkan saat yang amat memuncak, hampir-hampir usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 50 tahun, atau sudah hampir 10 tahun nabi berdakwah dan masih tinggal di Mekah, orang-orang kafir Quraisy datang kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, kami hadir untuk menjumpaimu, tolong engkau sampaikan kepada keponakanmu yang bernama Muhammad itu, yang dia katanya sudah jadi nabi dan rasul, untuk berhenti menyampaikan dakwah dan risalah Tuhannya. Jika dia tidak berhenti, kami akan membunuhnya, kami akan merajamnya, dan kami akan menyakitinya. Bahkan ada yang kasar lagi, kami akan memisahkan leher dengan tubuhnya. Apa itu maknanya? Ingin membunuh Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jawaban Nabi? Apakah Rasul takut? Ya ammi, wahai pamanku, kalau sekiranya mereka yang mengancamku sanggup meletakkan matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku, kemudian mereka memintaku untuk berhenti menyampaikan dakwah dari risalah Allah, wallahi ya ammi, demi Allah wahai pamanku, aku tidak akan berhenti menyampaikan dakwah dan risalah, walaupun mereka selalu mengancamku. Sampaikan kepada mereka. Abu Thalib tidak menyampaikan, tapi bersemangat membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ibna ammi, wahai keponakanku, lanjutkan perjuanganmu. Jika ada yang ingin mengancammu atau ingin membunuhmu atau ingin mengusirmu, mereka harus melangkahi dulu mayatku dan aku akan berada di belakangmu. Begitu hebatnya Abu Thalib di dalam membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun diajak beriman, ini ragu selalu dengan ajaran yang dibawa oleh
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kafir-kafir Quraisy sangat takut kepada Abu Thalib yang punya kekuatan. Abu Thalib ini ayah dari Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi Ali itu sepupu dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menjadi menantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Ali kawin dengan Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak main-main di dalam Nabi berdakwah. Bahkan Khadijah sudah meninggal, kemudian Abu Thalib juga sudah meninggal, Nabi tetap berdakwah. Nah, dakwah yang paling terkenang dan menyedihkan hati kita yang disebut dengan Amul Khuzni, tahun kesedihan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan tetap untuk berdakwah. Nabi pergi ke sebuah tempat namanya Saqif. Di sana ada sebuah suku namanya Banu Saqif di Taif. Ini masih cerita di Mekah Al-Mukarramah. Nabi datang untuk menyampaikan pesan Allah atau berdakwah. Di sana sudah ditunggu Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh kepala suku yang bernama Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud. Dan mereka mengajak seluruh yang hadir untuk apabila nanti Muhammad datang menyampaikan dakwah di hadapan kita, ketika saya instruksikan lempari dia dengan batu, dengan pasir, dan juga dengan sandal. Sandal itu dibuat dari kayu. Kalau bahasa Bruneinya, bahasa Malaysianya itu selipar. Kalau Muhammad itu nanti datang yang mengakui dirinya sebagai Nabi dan Rasul, lalu dia sampaikan dakwah di hadapan kita, ketika aku mengomandoi, dengan hitungan 3 lempari Muhammad itu. Muhammad hadir dan orang sudah berkumpul, Nabi berdakwah. Konsep dakwah Nabi sama dengan nabi-nabi lainnya. Wa'budullaha wa la tusyriku bih. Sembahlah Allah, janganlah kalian syirik kepada Allah. Tinggalkanlah sembahan-sembahan yang salah. Jangan lagi kalian menyembah Tuhan Uzza, mana? Tuhan Lata, Uzza dan mana? Kalimah la ilaha illallah kita agungkan. La na'budu illallah. Tidak ada yang kita sembah selain Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bih. Sembahlah Allah dan janganlah kalian syirik kepada Allah. Mendengar dakwah Nabi, maka Urwah bin Mas'ud sebagai kepala suku pada waktu itu, dia perintahkan lempari Muhammad. Lempari Muhammad. Lempari Muhammad. Ada yang dengan batu, ada yang dengan pasir, dan ada yang dengan selipar atau sandal yang dibuat dari kayu. Berdarahlah wajah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Allah yang maha melihat mengutus para malaikat. Jibril datang dan bertanya atas perintah Allah. Wahai utusanku, wahai para malaikatku, tanyakan segera pada Muhammad yang sedang disakiti hati dan tubuhnya. Jika Muhammad setuju, maka seluruh orang-orang Taif yang sedang melempari Muhammad kita musnahkan saja. Malaikat bertanya, ya Rasulullah, wa ya Nabi Allah, kami adalah utusan Allah, para malaikat yang diutus oleh Allah untuk bertanya kepadamu ya Rasulullah. Ma ra'yuka ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah, kalau sekiranya orang-orang yang sedang menyakiti tubuhmu, yang sedang melemparimu, kita musnahkan saja pada saat ini. Itulah Nabi menengadahkan tangan langsung. Kalau kita mungkin tawaran seperti ini pasti musnahkan saja. Tapi Rasul, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun.
Ya Allah, tunjuki kaumku karena mereka enggak paham. Ya Allah, jangan Engkau musnahkan mereka. Berikan mereka petunjuk dan hidayah-Mu ya Allah, karena mereka enggak mengerti. Jangan Engkau musnahkan mereka ya Allah. Selamatkan mereka ya Allah. Berikan petunjuk dan hidayah kepada mereka. Itu doa Nabi sambil menangis. Bukan karena sakit berdarah. Hilang sakit, dihilangkan oleh Allah karena semangat Nabi di dalam berdakwah. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah sehingga semua orang mau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itulah sikap Nabi. Hilang rasa sakit. Dan Nabi berdoa, ya Allah, jangan Engkau musnahkan mereka, selamatkan mereka ya Allah. Akhirnya mereka ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa Nabi ketika Nabi sudah berhijrah ke Madinah, sampai dengan 10 tahun di Madinah itu, banyak sekali yang datang dari kota Mekah untuk disyahadatkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kepala suku yang dulu pernah memerintahkan untuk melempari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah Maha Mulia. Dengan doa Nabi, seandainya Taif dan Banu Saqif waktu itu dimusnahkan oleh Allah, tidak ada lagi orang Mekah. Tapi kemudian mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang tidak puas untuk disyahadatkan oleh ulama-ulama yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Mereka langsung datang menuju Madinah Al-Munawwarah untuk menjumpai Rasulullah, untuk memohon maaf, dan mereka bertaubat kepada Allah serta disyahadatkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika datang ke Madinah, Nabi diterima dengan sangat senang. Itu selawat-selawat yang diucapkan itu benar, jangan nanti dianggap bid'ah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Itu ucapan orang kaum Ansar menerima kehadiran Nabi. Semakin dekat semakin besar suaranya, memuji dan memuliakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Ansar itu sangat lembut hatinya. Maka orang Madinah sekarang terkenal dengan orang-orang yang sangat santun, lembut hatinya di dalam menerima tamu-tamu, dan yang paling agung mereka muliakan adalah jamaah haji dan jamaah umrah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat berikutnya. Ingat, ini bahasa Allah. Ingat ya Rasulullah, kamu dulu terancam. Ingat ya Rasulullah dan orang-orang yang beriman yang ada di kota Mekah dulu, ketika kalian semua diancam, mau diculik oleh sebagian orang, oleh orang kafir pada waktu itu. Allah yang menyelamatkanmu, Allah yang menunjukkan tempat untuk kamu berhijrah, Allah yang memberikan kekuatan kepadamu di dalam perjalanan dan bantuan Allah, Allah yang menjaga, dan Allah yang memberikan rezeki kepada kalian semua. La'allakum tashkurun, semoga kalian semua bersyukur kepada Allah. Apa yang jadi pelajaran dari ayat ini? Rasul sekarang udah lama nggak ada, udah lama, 1400 tahun yang lalu telah tiada. Ada satu pertanyaan di dalam Al-Quran. Apakah dengan wafatnya Rasul kamu akan berbalik ke belakang? Artinya kamu yang sudah beriman nggak beriman lagi? Jawabannya jangan seperti itu. Mari kita tetap setia dengan syariat Allah dan dengan petuah-petuah yang disampaikan oleh
Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menurunkan ayat berikutnya untuk kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu khianat kepada Allah. Jangan kamu khianati apa saja pemberian Allah kepadamu. Apa saja pemberian Allah? Banyak. Rasa nyaman, rasa aman, rasa takut. Kamu dulu takut menjadi tidak takut. Maka siapa yang paling banyak bersyukur? Orang-orang Mekah yang kaya-kaya itu taat pada Allah. Mudah-mudahan orang kita, orang Mekah itu yang kaya-kaya sekarang sangat taat kepada Allah. Mana buktinya? Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi tingkat bisnis mereka itu bukan hanya di Mekah, pergi ke Syria, pergi ke Syam, pergi ke negara-negara yang berdekatan dengan kota Mekah Al-Mukarramah, kaya-kaya. Tapi apa yang diperintahkan oleh Allah telah menjadi kebiasaan bagi orang Quraisy. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita. Mereka bepergian baik di musim panas maupun di musim dingin untuk berbisnis, untuk berdagang. Ketika Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait," maka sembahlah Allah, Tuhan pemilik Ka'bah itu. Di Mekah kan ada Ka'bah. Semuanya sembah Allah. Wahai orang-orang yang sudah sukses, wahai para pebisnis, wahai orang-orang kaya, sembahlah Allah pemilik Ka'bah ini. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah lah yang telah memberi makan kepadamu ketika kamu lapar dan haus, dan Allah lah yang memberikan rasa nyaman dan aman kepada kalian semua. Maka tokoh-tokoh yang sudah beriman itu taat-taat. Nah, kita ini ya, tirulah orang Mekah yang taat. Mudah-mudahan di Serambi Mekah ini jangan nanti sedikit saja sukses sudah enggak salat lagi. Sedikit saja bisnisnya sudah enggak salat lagi. Taatlah kepada Allah. Jangan kamu khianat kepada Allah. Jangan kamu khianat kepada Rasul. Wa takhunu amanatikum, dan kamu khianat terhadap kepercayaan Allah yang diberikan kepadamu. Kamu kan dulu minta-minta sama Allah. Kan semua kita ini minta pada Allah. Kalau kita pedagang, dosen, karyawan, TNI, Polri, semua berdoa. Pernah berdoa kalau dia Islam. Ketika Allah mengabulkan doa-doa kita, itu jangan khianat kepada diri kita ini. Apalagi khianat kepada Allah. Apalagi khianat kepada Rasul. Jangan kamu lakukan. Maka orang beriman itu dia tidak khianat pada Allah. Apa yang disuruh oleh Allah, disuruh salat dia 5 waktu. Kalau enggak sanggup salat sunat enggak apa-apa. Dia enggak khianat kepada Rasul, disuruh salat jamaah dia. Walaupun hujan yang amat deras. Dan Allah sudah memberikan kepercayaan kepada kita semua. Jangan kita khianati Allah. Wa antum ta'lamun. Sedangkan kamu mengetahuinya. Artinya kita semua pernah dengar tentang kajian agama. Fisik kita ini sehat walafiat. Beribadahlah kepada Allah dikala kita ini sehat. Jangan bergelimang dalam maksiat. Karena kalau enggak berhenti melakukan perbuatan maksiat, suatu saat dihentikan oleh Allah, manusia tersebut tidak mampu lagi untuk berbuat maksiat. Di saat itu ada yang ingat Allah dan ada yang mati kafir. Itu diterangkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 55. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Allah lenyapkan fisik dan jiwa mereka
dan bila dia tidak bertaubat wahum kafirun, mereka mati dalam keadaan kafir. Semoga kajian kita malam ini bermanfaat hendaknya. Amin ya mujibas sailin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.